A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bahas tentang Syarhus Sadr. Bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad adalah letak privilege-nya. Kalau Nabi Musa dia harus minta dulu, Rabbi shrah li sadri, baru dapat hadiah wa yassir li amri. Lapang dada ini pembahasan lama abang kakak. Prakteknya tuh seumur hidup. Dan tahu abang kakak kapan lapang dada tuh benar-benar gitu rasanya tuh saat kita punya kesempatan balas dendam, saat kita punya kesempatan untuk jatuhkan orang, saat kita punya kesempatan untuk justru malah bongkar aib orang karena kita punya wewenang, punya nama besar, punya privilege, punya apapun lah. Itulah yang saya sering jadikan renungan untuk diri saya saat baginda Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan dan mengarahkan orang untuk pergi ke rumahnya Abu Sufyan saat baginda Rasulullah justru ada di puncak. Al-ilmu syai'un, pengetahuan kita terhadap sesuatu tuh sesuatu gitu. Tapi mempraktekkan ilmu yang kita tahu itu juga sesuatu yang baru. Itu catatan SMK udah berapa lembar? Udah berapa buku habis? Baru beli buku baru? Jadi bungkus kacang atau apa ilmunya tuh? Maka saya suka bergurau sama teman-teman dulu di pondok. Begitu saya cerita-cerita, kan kendala kita nih, saya bilang araftu dzalik. Apa? Araftu dzalik. Saya tahu itu. Iya, saya bilang. Antum tahu ilmunya. Amil talam. Udah dipraktekkan belum ilmunya? Karena tahu aja dengan praktek lah. Cuman lah Allah mau tahu kita tuh udah praktek atau enggak. Kalau tidak dikasih soal kan, nah ini ada ujian. Kemarin saya udah bahas, ada 3 amalan kita. Kita sebagai orang beriman ini 3 amalan. Amal badan. Apa yang pertama? Yang kedua amal harta. Yang ketiga amal hati. Jangan bilang amal hati yang berat Ustaz. Nah, selama antum ngomong gitu, itulah yang terjadi. Lah cuman mau naik level gitu. Oh, ujiannya masih amal badan, ya, terus ngelawan kemalasan, melawan tidur, melawan ngantuk. Kita udah selesai lah bab itu. Nggak lagi cerita. Ayo bangun subuh. Ini SMK ada 2023, masa masih teriak-teriak bangun subuh saya. Amal harta itu 2013, 2014, 2015, 2016. Inspiring, infak setiap hari kalau bisa, sering-sering. Ayo berwakaf, wakaf anak soleh. Ayo jadi orang tua asuh, anak yatim banyak yang gak bisa makan. Narasi kapan tuh? Narasi 2013, 2014. Alhamdulillah sekarang sudah ada 140 kota. Ya abang kakak yang gantian mensyiarkan Ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu. Walaupun ketika kita syiarkan dibilang ayat Muhammadiyah katanya. Sejak kapan Muhammadiyah punya ayat? NU memang punya ayat sendiri kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin dibilang ayatnya Muhammadiyah. Mentang-mentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang paling dulu paling sering mensyiarkan itu. Ya dah ada urusan, itu ayat firman Allah. Amal apa yang kita hari ini masuk? Kita masuk di zona
Amalan hati. Ini ayat juz 2 nih. Dibuka dengan sayaqulus sufaha'u minan nas. Konsekuensi dari orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sedang mengajak orang berbuat baik, sedang pelan-pelan menjaga mulut, ya kan? Saat antum sudah pengen taubat, pengen ngindari diri dari riba, ya orang bilang bodoh. Konsekuensi. Apa dia tuh? Dia tuh tak paham apa-apa. Biarin aja. Penilaian manusia dengan penilaian Allah tuh biasanya tidak nyambung. A kata orang, belum tentu A di mata Allah. B kata orang, kau nih B gitu misalnya. Di mata Allah justru C, D, E, F. Mana kita tahu? No one knows. Pernah ketipu sama orang yang penampilannya meyakinkan? Pernah kan? Udah sering. Pengusaha-pengusaha yang datang ke saya itu apa cerita? Kena tipu ya kerjanya. Saya bilang sebagai orang beriman, betul, kita bersyukur tidak jadi orang yang nipu. Tapi masa iya kau kena tipu berkali-kali tak ada muhasabah? Itulah kata bahasa Pontianaknya bunga-bunga ubi. Apa bahasa Pontianaknya? Nih, konsekuensi ya. Ini ayat udah entah berapa kali saya bahas. Nih, selama masih hidup di dunia 155 nih, Al-Baqarah 155 ini tidak bisa lepas. Apa yang Allah kasih ke kita, bisyai'in. Nah, itu fokus pada kata-kata bisyai'in. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nomor 1 tuh rasa takut. Takut anak gak bisa makan, takut bisnis bangkrut, takut keluarga gak harmonis. Ada rasa-rasa takut, tapi itu bisyai' aja. Minal khauf. Apa pasca khauf? Urutannya dari Allah pasca khauf adalah ju', lapar. Khauf itu ganggu pikiran. Ju' itu di sini dia fisik. Maka ketika orang sudah pikirannya khauf, bimbang, takut, gelisah, insecure kalau bahasa anak sekarang, karena pakai bahasa Inggris jadi lebih mahal ya. Jadi kalau pisang goreng itu cuma 1.500 di pinggir jalan. Tapi begitu banana crispy, naik 10.000. Makanya pesan saya kalau yang buka-buka bisnis ganti pakai bahasa Inggris. Jual keset kaki, tulis saya jual welcome gitu, welcome. Welcome itu apa? Keset kaki ya. Di mana toko ente? Samping no smoking gitu. Apa no smoking itu? SPBU gitu. Jadi biar agak mahal gitu. Paham ya? Jadi pakai bahasa Inggris. Roti si dia misalnya gitu. Jangan pakai bakery, agak mahal dikit ya. Naik level. Paham kira-kira? Kita pakai roti makanya murah, roti bahagia, murah. Coba happy bread gitu. Nah, kita kan kampung, jadi pakai roti ala dah. Roti. Tapi salah enggak yang pakai bahasa Inggris? Enggak salah, supaya ada market beda-beda. Yang penting halal, thayyib, berkah. Itu yang kita minta. Harus ada yang main segmen itu. Khauf, ju'. Ada yang lapar secara fisik, abang kakak. Ju'-nya tuh memang betul-betul ju' perutnya gitu. Tapi ada yang lapar pengakuan. Di sini dia laparnya. Di mana? Di sini, dada. Wah, abang ini keren sekali ya. Ya enggak juga sih. Ya tapi lumayan lah saya ini. Ana ini masya Allah. Gimana bahasanya? Ana ini masya Allah. Jadi kalau bahasa Melayunya tuh kerak muji eko. Apa? Jadi monyet tuh, tau monyet ya? Kan punya eko tuh. Keren eko aku nih. Gitu lah kira-kira. Dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Itu namanya kerak muji eko. Suka di lambung. Kalau bahasa orang Pontianaknya wa anjong. Apa bang? Bangsa? Wa anjong kan? Apa kemarin bahasa Medannya? Tahu awak lagi diumbang. Tapi sor juga katanya. Diumbang ya bahasa Medannya ya. Diumbang tuh di lambung-lambung. Jur. Khauf. Habis itu, oh ternyata ini riba.
ternyata ini haram, ini sama dengan berzina sama ibu kandung, ini tidak boleh. Dah, jual semua aset, balikkan. Naqsim minal amwal, nyungsep. Biasa makan di restoran, sekarang dah makan di pinggir jalan. Biasanya nongkrongnya di kafe, sekarang dah kopi panco. Ustaz di sini ada namanya kopi panco. Kalau tidak ada duit, harga kopinya 4.000. Karena tidak punya duit, belinya cuma setengah aja, 2.000 rupiah dapat setengah gelas. Itu fenomena sosial sekaligus sindiran kritik sosial. Jadi pokoknya tetap harus gaya gitu. Tetap harus apa? Gaya. Tetap harus nongkrong. Walaupun itu pinjaman online. Naqsim minal amwal wal anfus. Nah, ini dia yang saya bilang kalau di Al-Baqarah 214 itu levelnya zulzilu. Sudah masuk bukan lagi pikiran, bukan lagi fisik, bukan lagi omongan-omongan, tapi sudah masuk di level ujian hati. Zulzilu. Sakit, sakit. Sedih, pasti. Tidak nyaman, siapa yang bilang? Namanya dunia, ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis. Coba bilang. Itulah di dunia. Tapi Allah bilang wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Bukan wabasyiril mahirin, wabasyiril alimin. Tidak. Basyiris sabirin. Banyak yang sering tanya sama saya kasih analoginya begini. Ustaz, saya ini punya ini, Ustaz, saya punya bisnis ini, Ustaz, saya punya ini, Ustaz, saya punya ini. Oh, panjang nih cerita. Dah. Jadi intinya apa? Saya bilang. Gimana caranya, Ustaz? Oke. Kalimat dia. Sekarang abang kakak ambil barang yang ringan-ringan aja. Apapun lah. Coba ambil. Apa aja? Meja itu berat ya, jangan enggak masuk kategori berat. Yang ringan-ringan ya, tisu, ujung pulpen atau apa gitu. Luruskan tangannya gini. Ini materi lama sekali nih. Dah? Bisa? Kunci hotel tuh. Oke tuh, ringan. Kalau hotelnya berat. Dah? Luruskan sampai lurus. Dah? Oke, cari barang Ustaz. Apa ke gitu? Kunci ke apa, handphone ke apa. Dah? Antum luruskan kayak gini. Jangan ditekuk tangannya. Yuk, belajar kita. Sama-sama nih, saya juga luruskan tangan. Apa rasanya tangan antum? Sudah mulai? Senggal ya, senggal. Dah? Pertanyaannya, yang dipegang ini tambah berat? Bertambah berat dah? Enggak, tapi rasanya tambah berat. Pertanyaannya, apakah ini bertambah berat atau karena posisi kita mempertahankan ini yang bikin sakit? Kenapa? Nih. Karena kita mempertahankan. Gimana caranya supaya selamat? Lepaskan udah. Itulah basyiris sabirin. Langsung pegang-pegang lama itu udah aku baru sebentar ya dah. Minyak angin perlu minyak angin? Saya udah punya angin. Mempertahankan itu yang bikin sakit. Makanya di mobil-mobil kita tuh tempel semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang SPA semua punya Allah. Nggak salah punya rumah tuh nggak salah. Punya mobil itu tidak salah, punya tanah itu tidak salah, punya rumah, tapi merasa memiliki, itu sumber masalahnya. Saya ulang ya. Apa yang jadi masalah? Merasa memiliki. Ada rumah besar, ada tukang kebun. Si pemilik rumah besar ini kehilangan mobilnya. Lalu menyebarlah cerita itu di antara para pembantu, yang tukang masak, yang tukang kebun, yang tukang cuci mobil. Bos kita lagi sedih tuh. Kenapa? Mobilnya hilang. Yang paling sedih siapa? Bos. Ngapa? Dia yang beli. Dia merasa memiliki rumah itu. Nah, abang kakak yang baik dan rahmati Allah, saya tidak larang antum untuk punya. Tapi merasa memiliki dunia ini, itu yang Allah sering tegur kita. Karena awal dari rasa sakit itu adalah merasa memiliki. Nah, ini untuk jomblo sebenarnya. Apa jomblo? Kok ke situ beloknya? Ini serius saya. Surat berapa Ki? Surat 2 Al-Baqarah 155. Ziswak, zakat, infak, sedekah, wakaf itu mengajarkan kita untuk tidak merasa memiliki.
Lalu apa yang benar dari itu? Pelajaran apa bisa kita ambil dari zakat, infak, sedekah dan wakaf? Merasa dititipi, merasa diamanahi oleh Allah. Bersyukurlah orang yang ditakdirkan Allah dijauhkan dari dua pelit. Pelit itu ada dua, abang kakak. Pertama namanya al-bukhlu. Ini pelit untuk ligoirihi, tapi tidak pelit untuk linafsihi. Jadi kalau maksudnya dia pelit untuk orang lain dia pelit, tapi untuk diri sendiri, oh enggak, sorry, simbolnya gini. Kalau untuk orang lain dia pelit, kalau untuk diri sendiri dia royal, itu bakhil namanya. Jadi kalau dia pergi ke restoran, dia makan seorang gitu. Dulu kalau zaman kami di Gontor dulu, itu dia makan dalam lemari, kepalanya aja. Jadi kalau dapat paket, dia masukkan kepalanya dalam lemari. Zaman kita ada enggak? Ada yang pelit kayak gitu. Oh, zaman saya terbalik lemari gitu. Itu apa dinamika anak pondok ya, insan ma'had gitu. Ngapain dia? Bakhil. Bahal jidan ente ya, gitulah. Makanya kalau mama saya kirim paket tuh, bawa biasa pisahkan, ini untuk abang, ini untuk kawan-kawan abang, gitu, dibungkuskan. Kalau zaman saya itu yang favorit itu sambal kacang. Zaman itu sama juga. Sambal kacang tuh lauk sepanjang masa kayaknya ya. Ikan teri, kacang, tempe, agak manis-manis pedas gitu ya. Itu anak pondok kalau dapat itu kayak dapat surga rasanya. Nah, itu mama saya bungkuskan kecil-kecil gitu, untuk ini untuk kawan-kawan bagi-bagi. Nah, ini untuk abang sendiri, nanti dibungkus sama Milo. Zaman itu kan kita Pontianak terkenal kan, Milonya Milo Malaysia gitu. Kalian Milo mana gitu ya? Milo Indonesia mana main, nah, kan gitu. Kami lah Milo Malaysia gitu. Zaman itulah. Kem, lu Kem panggilan saya itu kan. Kem, wujud Milo lah. Itu pasti tuh budak-budak tuh SOP bagi. Jadi mama saya bungkus kecil-kecil. Nah, ada orang pelit tuh al-bukhlu itu, dia pelit untuk orang lain. Kalau sama orang enggak mau bagi-bagi, tapi kalau untuk diri sendiri dia mau, dia bisa beli handphone yang bagus, bisa, namanya self reward. Dia menyebut dirinya self reward. Beli emas batangan 2 kilo misal gitu ya. Tahap ke dia kan itu suka punya aja. Wah, aku udah punya barang ini sekarang, dipajang-pajang, ya kan? Tas, baju, koleksi terbaru, nanti dipajang-pajang, simpan di lemari, kasih lampu gitu-gitu. Dia tidak pernah pakai. Begitu meninggal, istri baru yang pakai. Alhamdulillah, sedekah akbar, kata istri yang baru. Apa? Maka saya pesan sama mak-mak, pakai. Punya tas pakai, punya jam pakai, punya baju pakai. Kalau tak ada geser. Itu namanya al-bukhlu. Apa namanya? Al-bukhlu. Antum punya duit, beli kopiah yang bagus. Ya kan, pakai sholat, jangan begitu dibuka bawa kudanil. Kasihan orang yang sampingnya. Belilah lebih, modelnya sama, tapi beli lebih dari satu. Kopiah, ya kan? Beli jas, pakai untuk sholat. Di sini mazhabnya 731. Kenapa sholat subuh pakai jas? Bukan sekarang ya saya pakai jas, dari dulu. Alhamdulillah dulu tuh kena ketawakan orang. Kiai saya kena sama gak? Tahun 1926 udah pakai jas. Dibilang londo, Iram. Apa dalam gang pakai jas? Siapa yang nak salat? Saya bilang, inilah prinsip kita. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mandi, sudah rapi, wangi, pakai parfum, full dress, siap kita ngadap Allah. Ngadap manusia, katanya ngadap investor yang belum tentu deal. Apa? Saya gampang nembak orang tuh. Ustaz, kenapa ya saya beberapa kali ketemu sama investor ndak deal gampang. Saya bilang, kau gimana baju kau ngadap Allah? Gimana baju kau ngadap manusia? Bukan berarti harus mahal ya. Saya cerita, ini yang saya pakai ini just 80.000 ya harganya. Nah, di mana belinya? Tunggu tanggal merah. Apa mahal-mahal? Malu saya tak ada malu-malu saya. Malu tuh kalau curi. Ewan. Itu pakai lelong ya, middle market. Tapi ini butik khusus kalau yang ini. Ilaman rahimah Rabbi gitu ya. Nah, ada tempat-tempat tersembunyi gitu. Bang Abu nanti boleh situ Bang Abu. Tretan Bang Abu. Ada Pak Ustaz, bro kata iya. Gitu langsung disambut Bang Abu.
Masuknya tuh langsung disambut sama tretan Bang Abu. Kalau Bang Abu yang masuk situ, wah itu langsung roaming. Kita yang tak nyambung lah. Orang engkok Bang Abu. Nah, tretan. Saya mau ngasih tahu sama kawan-kawan, nggak harus mahal. Ada jas saya yang dikasih sama orang tuh, harganya sampai 2 digit. Saya bingung nengoknya. Apa istimewanya jas sampai sekian juta? Ya kan? Nggak harus mahal. Pakai baju yang bagus. Ini kadang-kadang pakai celana, pakai kaosnya pendek. Begitu dia sujud, celengan nampak. Untung saya nggak gesek tunai waktu itu. Masukkan koin ke gitu kan, lumayan lah, siapa tahu bisa jalan kan. Ayo pakai baju yang bagus ngadap Allah. Kalau nggak tahu kalau antum ya terserah, tapi saya pakai 731 nih, saya jadikan subuh sama dengan pride gitu. Saya nggak mau ngadap Allah pakai baju biasa gitu. Dan budak-budak udah mulai ketulan, pokoknya ngeresmikan barang, bahasanya gitu ya. Kita ngeresmikan barang baru, entah baju baru, jas baru, atau sandal baru, sepatu, apapun yang dapat baru tuh, ngeresmikannya kapan? Subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ada dengar suara lain? Apa suara lain? Jadi termasuk celana, saya ngajarkan kawan-kawan di sini, celana pakaian dalam itu harus yang seri 1 gitu. Yang seri 1 kita usahakan pakai yang terbaik hadap Allah. Dah. Balik lagi tadi ke 155. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu seolah-olah kalau saya mentadaburi sekarang nih, oh iya, ada banyak sekali hal yang terjadi tidak sesuai ekspektasi yang aku bayangkan. Itu juga kesadaran inna. Makanya saya bilang jangan pernah coba-coba masuk ke zona terlarang. Apakah zona terlarang itu? Oke. Dari 3 tadi yang saya sebutkan, dari 3 yang tadi saya sebutkan, amal badan, mana yang menurut antum ujiannya berlapis-lapis dan tidak habis-habis? Mantap kan? Makin dibahas nih, makin hidup ayatnya. Balik langsung dapat ujian. Mau doktor ke dia, bos nasi goreng ke dia, pengusaha ke dia, balik langsung ada ujian. Nggak usah ini tiba-tiba tring kantor pusat nelpon, kantor pusat, baru gak sampai Pontianak dah kena telepon kantor pusat. Paham kantor pusat? Kepala polisi dapur dah kena telepon. Ini pengennya langsung ninju, pengennya langsung balas, tapi hatinya bilang jangan, mungkin belum paham. Dah terjadi berkecamuk lawan. Inilah dia. Karena nanti yang bisa ketemu sama Allah cuma yang qalbun salim. Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Harta tak guna, anak tak guna. Mana yang dipamer-pamerkan, yang dipajang-pajang foto wisudanya, dipajang-pajang foto dia, mana enggak ada. Saldo-saldo rekeningmu yang dulu kau bangga-banggakan, tak ada, hilang, habis. Mau ketemu sama aku, kata Allah, mau ketemu sama Allah, qalbun salim. Ada yang menyebutnya sufi, tasawuf, ada yang menyebutnya sebagai tazkiyatun nafas. Goal settingnya sama. Bicara apa sih itu? Bicara ihsan.
Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka supaya bahasan ihsan ini kan tinggi ya. Saya bikin pakai bahasa yang mudah dipahami. CCTV. Apa tuh CCTV? Apa CCTV? Sisi kanan, sisi kiri. Ada raqib, ada atid. Ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar. Mungkin doa kita belum dikabulkan sekarang, mungkin doa kita belum dikabulkan sekarang, tapi bisa jadi Allah ganti waktunya, dan Allah ganti bentuknya. Dulu saya punya laptop Asus Bosa. Saking beratnya laptop itu, tas saya itu sampai koyak bawa laptop itu. Hari ini Masya Allah tabarakallah, lewat wasilah di Munzalan ini, laptop itu bertaburan merek-merek buah-buahan tuh. Ada Langsa Punggur, ya kan? Ada merek buah naga, ada apel Malang warna hijau, gitu-gitulah. Ternyata kata Allah, aku ganti waktunya dan aku ganti bentuknya. Jodoh yang mungkin belum datang, itu Allah tahu kapan yang terbaik, mana yang terbaik. Iya, udah diprospek macam-macam, udah pokoknya gitulah. Ustaz ngomongkan apa? Entah, mana aku tahu. Aku kan polos, apa? Aku kan polos. Aku mah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Aku taunya gula manis gitu aja. Tapi nggak semanis kehidupan. Udah siap-siap jodoh mana? Antum tahu muka kayak gini nih apa? Coba bilang 3 kali tak jadi nikah. Baru sekali kan, kurang 2. Coba lagi bro, kayak Benteng Takeshi itu loh. Semangat ya, doain aku ya, gitu. Gitu Nurholis, salah pula. Ya kan? Nurholis ya lah yang disebut ya kan. Tak usah spill kuat-kuat benar. Tapi kan tahu lah jarak 2 orang dari situ tuh siapa. Pelan-pelan Pak sopir. Udah di prospek-prospek, ya kan, udah di dekat-dekat, tak jadi. Memang belum jodoh, cuman loh kok jadi panas asing kita nih. Oh ndak hidup, pantas lah. Kalau rezeki antum, mana bisa lari kemana-mana. Tapi kalau bukan rezeki, salto-salto lagi tak ngejarnya. Tenang Bang Jul, jodoh tak kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana Bang Jul. Semangat Bang Jul. Tengok Bang Jul tuh, masa kita kalah yang jomblo-jomblo sama Bang Jul. Bang Jul bilang, saya sedang berusaha. Mas Awan udah dapat Mas Awan ya. Kata Mas Awan, kira selesai masalah rupa. Saya tinggal bilang nyaman, kenapa? Nah, pajak ditanggung. Nah, ini yang baru-baru yang tamu-tamu datang nih, apa dia omongkan Ustaz? Oh, ini kajian orang dalam, kadal berarti ya. Kajian orang dalam. Jadi singkat, kadal. Tunggu tanggal main. Main kemana? Main kemana? Hah? Main apa? Sedang-sedang gak? Buka surat Fatir, ngomongkan tunggu tanggal main nih, buka surat Fatir loh. Langsung ada ayatnya. Surat Fatir, surat 35 ayat 2, coba buka. Nah, ini kan wajahmu adalah kontenku kan. Gara-gara Bang Jul bilang tunggu tanggal main, ini deh Bang Jul. Ayat ini 2009 saya dapatnya. Sebelum itu malah masih di KL saya. 2008 2009 gitulah. Saat saya itu lagi tanda kutip ya, pernah ada di fase aku udah kerja keras dah rasanya. Udah salto-salto dah. Ngapa dia lebih kaya gitu loh. Maka kemarin ada abang-abang datang ke saya sini konsultasi, Ustaz saya ini sempat marah sama Allah. Ngapa orang itu enggak sholat, enggak pernah ke masjid, masih kaya aja gitu.
Padahal umurnya jauh di atas saya. Mungkin hampir 60 kali beliau. Saya bilang, oh ini mirip aku. Maka saya tidak marah. Tidak saya lawan, tidak saya ini. Saya ngelihat I was there. It was me. Ini aku nih dulu 2008, 2009 tuh kan. Saya ngerasa aku udah kerja keras dah. Ngapa orang nih bermaksiat, nakal, jahat, licik, tricky. Bang Jul, jadi pengen lihat Bang Jul katanya. Tapi namanya Hamka. Yang pengen lihat Bang Jul laki-laki Bang Jul. Jadi kalau ada orang ngomong sama saya, Ustaz ya kan 2023 tadi. Terus dia nanya, Ustaz, kenapa sih ada orang tuh yang enggak sholat, malah main perempuan, hobinya slot gitu, malah kaya? Oh, saya bilang, ini anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Imannya masih iman anak-anak. Pakai kacamata zohir. Sama kayak, mohon maaf ya, yang kadang-kadang kalau misalnya kita ke hotel tuh kan, pakailah antum Avanza atau Xenia gitu. Dibuka kan enggak parkirannya? Enggak, imannya di matanya. Begitu datang warna putih nih, begitu datang warna oranye, Assalamualaikum Ustaz, langsung buka. Padahal orang yang sama. Saya pernah pakai Avanza, suruh parkir belakang. Sana abang, kata dia. Ingat kan waktu saya balik Pontianak pertama kali 2012 pakai Astra Grand-nya Wawa, tukang parkirnya bilang apa? Bang, parkir di mana bang? Tua, anak kata. Mana? Tua. Pakai bibir, tidak pakai jari. Saking waktu itu tuh dia mungkin hormat dan respect gitu ya sama motor saya tuh. Kalau orang Jawa kan pakai telunjuk, pakai jempol, monggo gitu ya. Ini saking dia hormatnya pakai bibir, tua gitu. Si tua banget tadi. Ya, marah saya. Ya enggak lah, wajar. Memang imannya orang hari ini di mata. Imanuhum fi amplopihim. Apa? Imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi iPhoneihim. Di mana imannya? iPhoneihim. Pokoknya kalau udah mata 3, waduh keren. Tak peduli itu mau utang ke, pinjol ke. Pokoknya mata 3 dulu. Imannya di handphonenya. Clear ya? Oke. 2008-2009. Saya paham kenapa ada orang tuh kok masih bertanya. Saya bilang, saya tidak marah sama beliau waktu yang datang marah sama saya. Saya bilang, bang, begitulah caranya Allah mau menunjukkan kepada kita semuanya betapa tidak berharganya dunia ini. Begitulah Allah pengen menunjukkan kepada kita, bang, bahwasanya harta ini dimiliki oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Jangan berpikir kau soleh, kau taat, kau pasti dihormati. Cuma konsekuensi pakai barang bagus, konsekuensi pakai barang yang mahal, konsekuensi pakai barang branded hari ini, apalagi misalnya itu ustadz, ya udah langsung ditembak. Nah, ustadz hedon, ustadz artis. Dapat dari mana dia barang-barang begitu kalau tidak makan duit umat? Oh, mantap. Gitulah cara gorengnya. Nabi Muhammad tuh sederhana, tidak cinta dunia. Ah gitu dalilnya tuh. Marah kita, lawan, goblok bareng kita kalau ngelawan dia. Biarkan dia ngomong suka-suka dia. Karena pengetahuan dia hanya sebatas instastory. Nonton di YouTube, dia tidak pernah datang ke sini, tidak pernah ketemu face to face langsung. Mana dia bisa nilai? Jangankan orang luar, orang yang udah bertahun-tahun di Munzalan, banyak yang tidak paham Munzalan. Saya lagi bergurau tuh mobil-mobil Alphard dan lain-lain tuh saya tempel tulisan ini mobil wakaf. Insya Allah tuh pertama di Indonesia lah kayaknya tuh. Lagi bergurau ya saya tuh, lagi lucu-lucu sama dunia. Kita bangga-bangga kan sama mobil gini? Nah, kami tulis mobil wakaf. Masukkan beras itu. Dulu malah kita bawa daging kambing pakai mobil itu. Distribusi, bagi-bagi. Dah ada mobil, daging masih banyak. Dah kata Tok ya, biar saya bagikan kata Tok ya. Pakai Alphard 02 tuh kan, bagikan daging sapi, pakai baskom. Dah ada wibawanya sama sekali. Mau ngasih tahu mobil tuh fungsi. Saya baru ngupload video mobil tuh fungsi, bukan gengsi. Dah komen di bawah banyak gitu. Bagi dong Ustaz mobilnya kalau gitu, enggak usah ini. Saya bilang kau ambil lah tuh, urus pajaknya sekalian, urus ganti olinya. Tak ada habisnya kita mikirkan mulut manusia.
Dah, lompat sebentar ya. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin. Ini ayatnya Bang Zul tadi nih, tunggu tanggal mainnya. Apa? Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin. Coba ulang. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin. Fala mumsikalaha. Rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Bisnis sama, produk sama, copywriting sama, strategi bisnis sama, waktu mempostingnya sama di Instagram. Platform yang digunakan apa? Coba di check out ya Bang Kakak, sudah ada keranjang kuning di bawah gitu. Sama enggak? Sama. Barang yang dijual sama. Strategi bisnisnya sama. Waktu live TikToknya sama. Apa yang tidak bisa ditiru? Rezeki. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik. Coba diulang. Fala mursilalahu min ba'di. Kalau udah kena tahan sama Allah rezekimu, biar kau lobby-lobby orang dalam, biar kau sogok-sogok pakai amplop lapis-lapis, kalau memang Allah tahan, tak ada yang bisa ngambil. Jadi gitulah, tunggu tanggal mainnya tuh Bang. Kalau udah memang jodohnya Bang, dapat. Kalau bukan jodoh, biar gimana, tak ada ketemu. Maka saya bilang sama budak-budak kemarin di internal kita udah ada kan SOP ta'aruf. Jangan sampai kau menjaga jodoh orang lain, didoa-doakan gitu, itu bukan jodoh. Salah. Iya Bang Jul, ada yang Bang Jul salam kenal ya. Iya. Jadi ingat macam-macam di radio pula saya. Tolong kirim salam dong untuk si fulan gitu. Begitu kena mention namanya di radio tuh, ya Allah, bunga-bunga tanpa riba ya. Tanya sama Mas Awan dulu, Bang Jul, gimana rasanya Mas Awan gitu. Aku bawa kau di sepertiga malam. Iya. Ngeri. Makin kesini makin kesana nih ya. Wa huwal azizul hakim. Jadi ada husnuzon, prasangka baik yang harus kita tancapkan ke dalam diri kita, bahwasanya kalau memang itu rezeki kita, tidak akan ada yang bisa ngambilnya. Kiai Syukri itu mengingatkan saya gini, simple kalimatnya, tapi saya baru paham sekarang ini. Orang yang nipu itu tidak akan pernah kaya. Apa? Tapi orang yang ditipu juga tidak akan jatuh miskin. Satu, bersyukur kita tidak jadi yang penipu. Yang kedua, muhasabah. Gitu cara nyikapi hidupnya. Gitu loh amalan hati itu. Misal ya, ini ditipu, judulnya sikap hidupnya. Satu, bersyukur karena kita bukan yang nipu. Yang kedua, introspeksi. Jadi yang baik-baik datang dari Allah, yang salah datang dari diri sendiri. Sekuat apapun kita mau ngambilnya, kalau memang bukan rezeki kita tidak akan pernah bisa dapat. Sehebat apapun kita mau ngelobinya, tapi bukan berarti antum jadi pemalas dengan ayat ini. Saya belajar di sini, belajar berusaha sekuat tenaga gitu. Mujahadah, BTT, benar, teliti, tuntas, benar niatnya, benar caranya, teliti, lihat, bikin perjanjian hitam di atas putih, harus jelas akadnya hitam di atas putihnya. Ini A, B, C, term and conditionnya. Antum yang mulai bisnis, mulailah dengan benar sejak awal. Jangan suka dan jangan biasakan gampang lah Ustaz, nanti diatur, gampang nanti kita atur kemudian. Tidak bisa gitu. Ngomong dari awal, apa nih? A, B, B, hitam, putih. Jadi ketika ikhtiar maksimal, SOP-nya sudah kita jalankan,
ya kan? Kita dagang bisnis, produknya produk yang terbaik. Kalau itu makanan, cuma pilihannya ada dua. Halal, toyib itu udah wajib ya, kita tidak bahas itu. Tapi kalau bicara makanan, rasanya harus enak. Biar antum polanya ini, antum jual makanan, makannya tidak enak. Cuman orang mau makan. Riset, blind test, itu kan SOP. Banyak orang saya lihat tuh buka usaha, terutama yang bisnis kuliner ya, dia terlalu pede dengan resepnya sendiri. Antum tuh kayak lagi mancing ikan gitu. Ikan lagi suka apa gitu. Antum suka nasi goreng, masa mancing ikan nila, mancing ikan pakai, ibu pandai mancing kan? Biasa dengan hi guys gitu kan. Healing guys, mancing kawan. Jangan dikira saya tak monitor boy. Cuma belum pernah sampai barang tuh ke. Ada gurau. Cuma ada di Instastory ya udangnya tuh. Ada gurau. Saya bisa beli udang. Saya punya pancing, umpan yang pasti dapat. Gambar Soekarno Hatta. Umpan yang pasti dapat insya Allah. Pergi ya ke pasar Lamboyan langsung dapat. Mancing udang, pakai apa? Woi, umpannya anak udang. Coba tengok, sadis kan? Udang tuh makan anaknya seorang. Udang gala tuh biasanya mancing tuh. Kayak umpan apa? Udang-udang kecil kan dimakan. Nah, Ipui suka enggak makan udang kecil? Mungkin enggak. Tapi untuk dapatkan udang besar, dia harus pakai umpan yang dimakan oleh udang tersebut. Nah, kita berdakwah juga sama. Siapa nih yang aku lagi kasih nasihat? Siapa nih yang lagi aku sampaikan? Ngomong sama siapa kita? Sesuaikan. Ngomong sama suami beda, ngomong sama istri gimana, ngomong sama keluarga gimana. Dan saya pengen ngajak gitu ya abang-abang, kakak-kakak gitu. Jangan habiskan waktu untuk berdebat. Apa? Satu, nambah dosa. Yang kedua, buang-buang waktu. Apa? Cara yang paling gampang tuh kalau nengok orang udah mulai nyolot tuh, wah gitu. Betul antum betul, saya salah, saya minta maaf. Saya pamit ya, ada urusan sebentar. Dah gitu. Gimana cara ngadapinnya? Antum benar, saya salah, saya minta maaf, saya pamit ya. Jangan buang energi untuk berdebat. Habis, satu nambah dosa, yang kedua buang-buang waktu. Makanya kalau di sini nih ada orang datang tuh saya bilang very good, very fine. Tidak mau ikut, cari yang lain. Saya tidak memaksa antum untuk percaya, yakin, peduli atau mungkin setuju dengan atau sependapat dengan apa yang sudah kami lakukan. Apa yang baik-baik antum ambil, tidak ada masalah. Jadi ringan nyambut tamunya, ringan ketemu sama orang. Apa yang bikin kadang suka bertukuk hati itu saat kita pengen orang lain paham atau ikut dengan apa yang kita lakukan, yang kita mau. Ini amalan hati kan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. SPA. Balik-balik lagi nanti di sinilah kesadaran kita. Kesadaran innalillah tuh SPA. Semuanya Bang Kakak zahiran wa batinan. Siapa yang punya istri hari ini? Ada yang punya istri? Ada? Hati istrimu Bang milik Allah. Berbusa-busa kau nasihati dia Bang. Mau kau istriku, kau tuh harus gini. Coba dengar nih ceramah Ustadz ini. Coba dengar. Enggak mau. Aku tak suka Ustadz itu. Bes. Mau apa ente? Ustadz itu garang. Asal dia marah-marah, aku matikan YouTube-nya. Dah selesai. Gitu gak sebaliknya? Pak, kata istrinya, dengerin nih Pak, ini cerita ibu-ibu nih. Ini Pak, dengerin ceramah Ustadz Pak. Ustadz nih kalau sama istrinya gini Pak, ini. Kau nikah ya sama Ustadz itu? Habis. Makanya yang sekarang ini lagi viral bawa TV.
Begitu dia nasihatin istrinya, dibawa TV-TV-nya kan. Ceramahnya Mama Dede. Istri, kalau ndak mau ngasih ini sama suami, neraka jahanam. Habis. Kan lagi viral tuh di TikTok ke di mana tuh ya? TikTok ya. Istrinya ndak mau dengarkan nasihat. Habis. Suaminya bawa TV besar langsung isi YouTube. Kan gitu juga emak-emak tuh, dipotong-potong video-video yang itu suami aku, nah langsung curhat. Gak mau Ustadz kok marah-marah. Iya. Dibilang saya Ustadz ekstrim. Padahal kita ini Ustadz es krim. Ustadz apa? Ustadz es krim gitu nih. Manis, ya kan? Dingin, ya kan? Lucu dan menggemaskan. Daya, hati istri milik Allah. Hati orang sekitar kita juga milik Allah. Tidak ada urusan yang kau sampaikan dakwah ke dia, dia pasti dengar, belum tentu. Banyak yang bertelinga tapi tidak dengar. Apa? Banyak yang bermata tapi tidak melihat. Tuh teman-teman tunanetra yang jadi kawannya Bang Sam tuh, lebih normal matanya daripada kita. Demi Allah, saya tuh kalau ketemu sama mereka tuh malu saya. Maka kadang-kadang saya diam ya nengok mereka tuh. Udah speechless gitu. Apa lagi lah aku nih mau bangga di hadapan Allah tuh apa gitu loh. Mereka ini ngapalkan Quran, berdakwah, turun naik mobil, masuk kampung, memprospek orang, ngajak orang supaya mau belajar wudhu. Bang Henry itu kan, Ustaz Henry itu berapa dah sekarang? Bang Sam, 50 lebih kan santri beliau? Tunanetra, istrinya tunanetra, anaknya orang awas, punya santri tunanetra, berdakwah sampai ke dalam Sambas sana. Turun naik bis sendiri. Apa? Naik motor, digonceng orang, jalan kaki masuk dalam, meyakinkan itu bukan sehari dua hari, berbulan-bulan meyakinkan orang supaya mau jadi santri Iqra Braille Center. Kayak gitu pun masih gak kena fitnah orang. Kalau memfitnah orang normal gini menurut saya bukan normal ya, orang awas bahasa mereka tuh. Emang kami tak normal katanya nanti. Orang awas tuh ya mungkin agak wajar. Ini udah teman-teman nih, mohon maaf, udah tunanetra, fight mereka, bela agama Allah, ngajarkan orang-orang supaya ini. Kan saya pertama kali duduk di sini Ustaz Henry tuh, datang ngadu sama saya. Dia bilang saya udah berapa hari ini tak tidur kata dia. Malu, berpikir ini dan segala macam. Karena dulu pernah ditolak sama yang katanya wakil rakyat. Saya bilang yang katanya ya. Ngapa Ustaz? Saya bilang, saya ini pengen berdakwah untuk teman-teman tunanetra. Tapi saya mau nyampaikan ke Ustaz takut. Ngapa pula? Takut kena tolak lagi. Emang pernah ditolak dulu? Iya. Dulu saya disuruh mempromosikan anggota dewan itu, kampung ramai ini kan, disuruh mempromosikan. Setelah saya promosikan dia terpilih. Begitu saya ngadu permasalahan tunanetra ini, tolonglah jadi aspirasi antum. Dia bilang ini bukan urusan saya. Semenjak itu saya trauma Ustaz, dia takut. Itu beliau ngomong sama saya 2000 berapa ya? 2017 ke 2018 gitu ya. 16-17 gitu lah ya. Cuman Ustaz bisa ke saya punya pondok pesantren khusus untuk teman-teman tunanetra. Saya tidak punya ruko waktu itu, tidak punya tempat waktu itu. Tapi saya coba WA japri orang-orang yang saya kenal. Ada tidak yang punya ruko yang mau kami sewa? Ada rencana kita buka pesantren untuk khusus tunanetra. Saya tanya lah, ngapa Ustaz semangat begitu? Dia bilang, Ustaz, teman-teman tunanetra ini hatinya agak sensitif Ustaz. Karena mereka tidak ngelihat, jadi mengandalkan apa-apa tuh telinga. Jadi kalau orang salah ngomong sama mereka tuh langsung tersinggung Ustaz. Oh gitu. Terus Ustaz, nah yang bisa ngajarkan mereka tuh harus yang sesama tunanetra. Kadang-kadang kan orang mungkin lupa gitu ya. Ayo abang-abang, kakak-kakak, coba lihat ya, gini caranya wudhu, coba lihat. Mereka kan tidak bisa lihat. Kata-kata pendek gitu tuh, coba dilihat ya sebentar ya, gini ya cara, gini buka kerannya, coba dilihat sebentar, lihat sini, perhatikan ke sini. Apa yang nak diperhatikan? Harusnya kan coba dengar. Kalimat-kalimat gitu, sekarang mereka tersinggung, mereka berhenti. Apa aja fenomena teman-teman tunanetra ini Ustaz Henry? Saya bilang, mereka ngamen Ustaz. Terus narkoba juga, minum, mau bunuh diri,
ngerasa diasingkan oleh keluarga, dan mereka ngerasa hidup mereka tak ada gunanya. Ngapa aku tak mati aja? Ngapa aku tak mati aja? Oh, seseram itu saya bilang. Iya Ustaz. Belum lagi mereka nih yang memang dari kecil sudah ketergantungan sama orang lain, nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Apa-apa tuh diantar, apa-apa diantar. Jangankan sholat Ustaz, kata Ustaz Henry. Itu yang bikin saya tuh ingat sampai sekarang. Jangankan sholat Ustaz, wudhu aja mereka banyak tak tahu. Nah itulah kadang-kadang saya tuh merasa oke lah kalau finansial untuk diri sendiri, mudah-mudahan ya Allah cukupkan, Allah berkahi. Tapi kalau ditanya PR kita untuk menghidupi umat ini, banyak sekali. Teman-teman tunanetra tuh masih jauh sekali dari perhatian kita gitu, tidak sampai gitu. Baru dakwah kita baru ngomongin apa? Anak yatim, baru ngomongin beras, itu pun beras masih kalah. Pontianak ini abang kakak, Kalimantan Barat, beras tuh baru tercukup itu 320 ton sebulan. Kalimantan Barat 320 ton per bulan. Saya kalau ini suka malu saya ngomongkan ini nih. Yang sudah kita supply baru 70 ton per bulan beras. Di sisi lain abang kakaknya berapa selisihnya? 320 kurang 70 minus 250. Cepat antum hitung duit ya. Minusnya 250 ton. Di sisi lain tiap minggu antum nengok enggak Sabtu Ahad ada orang resepsi? Nengok enggak? Nengok kalau resepsi itu orang makan tak habis, terus lauknya dibuang-buang. Kira-kira apalah mau dijawab di hadapan Allah nanti itu? Yang bikin-bikin resepsi-resepsi itu, kenapa Ustaz malu? Malu sama diri sendiri. Bisa makan enak di restoran, bisa makan nyaman. Diskusinya kan luar biasa kalau sama istri itu. Kalau ngomong sama keluarga kan, makan di mana kita mah, makan di mana kita pah. Kita bisa makan enak abang kakak, bisa milih restoran hari ini. Anak-anak santri tuh, ustadz-ustadz tuh yang santrinya cuma 10, santrinya cuma 15, beras yang kita antar, apa namanya, 2 karung. Harga beras naik nih sekarang nih, entah ada mafianya. Geram, Masya Allah, saya ini udah jaga-jaga gak mau ini gitu ya. Tapi kalau dulu mereka nih, para mafia ini kan mainkan minyak, mafia-mafia mainkan gula. Sekarang mereka udah berani dah mainkan beras. Ada di hatinya dah. Harga beras naik tiap 2 minggu, naik. Harga beras naik, donasi turun gara-gara 3 huruf kemarin. Orang-orang kaya nahan duitnya pada tidak percaya, mau distribusikan duit seorang, zakat tidak mau didistribusikan, infak tidak mau, bikin program seorang, donasi-donasi udah tidak dipercaya, broadcast tentang sedekah udah tidak dipedulikan. Tinggal kerjanya nyari tiket jalan-jalan. Tidak salah, duit mereka, hak mereka lah. Tapi ada masalah 3. 1, beras naik, malah tiap hari naiknya grafiknya tuh. Ada yang numpuk ini beras. Kan saya udah mulai masuk ke zona jurang. 2, donasi turun. Orang-orang sekarang kenapa bisa tahu donasi turun? Lihat TikTok Shop. Belanja online tetap stabil. Paket-paket overload. Tengok orang-orang bisnis online, alhamdulillah dagangannya laris, kita doakan semoga berkah. 3, pondok-pondok bertambah. Dulu pondok kita cuma 10, cuma 15. Sekarang kiai-kiai itu punya santri yang bagus-bagus, diperintahkan sama kiainya, kau buka pondok di sana. Santrinya cuma 10, gratis. Beras yang kita antar 2 karung. Begitu donasi turun, harga beras naik, kan berkurang berasnya. Mana nak kita kurangi, masa jadi setengah karung? Akhir terpaksa lah pondok-pondok yang besar-besar, yang 500 kilo, yang 1 ton, kita kurangi jumlah berasnya. Minta maaf sama kiainya. Nanti Bang Abu kalau ada yang datang ke Bang Abu, ceritakan 3 hal ini Bang Abu. Beras naik, Bang Abu kan juga jual nasi goreng, tahu harga beras naik. 2, donasi turun. Tadi saya bilang kebutuhan Kalimantan Barat saja 320 ton 1 bulan. Kita baru bisa supply 70 ton. Minus 250. Saya pun kenapa ngisi SMK nih, ngasih motivasi, ngasih semangat sama kawan-kawan yang berdagang. Ayo jualan, jangan menghinakan diri. Saya tahu dagang sekarang tidak semudah dulu. Yakin Allah Maha Kaya.
Ngasih semangat teman-teman untuk terus fight. Saudagar-saudagar, daripada saya maksa santri, ya, daripada saya maksa santri untuk jadi pengusaha, mendingan pengusaha-pengusaha ini di-convert jadi santri. Kalau Indonesia gimana Ustaz? Anak yatim kita 500.000 anak. Satu anak makannya 7 kilo. Berarti 500 kali 7 kilo 3.500 ton per bulan. Kok anak yatim makannya banyak Ustaz, 7 kilo sebulan? Mereka di pondok tidak ada hiburan kecuali makan. Lauk tidak boleh nambah, tapi nasi boleh. Makanya nasinya gunung. Ada kan banyak video-video saya waktu kunjungan ke pondok-pondok tuh, nengok santri-santri makan, nasinya kayak apa. Saya pernah di pondok juga tahu, makan bakso pentol sebiji, itu bisa nasinya habis duluan, pentolnya sisa terakhir. Lauk tidak penting Ustaz, kata kiai-kiai. Kami yang penting perlu berasnya. Anak-anak lagi masa-masa pertumbuhan. Dan antum jangan kira di pondok itu semuanya punya orang tua. Kalau mungkin pondok-pondok di Jakarta, di Jawa itu aman. Pondok-pondok di Jawa itu kan orang-orang belajar betul-betul. Kalau di Kalimantan sini, kalau antum lihat beberapa pondok yang sudah saya 11 tahun kan keliling-keliling masuk pondok tuh. Itu banyak yang anak-anak tuh dibuang, yatim dia. Secara perlakuan. Bapak mamanya di Malaysia kerja, tidak pernah jenguk dia. Bapak mamanya tak tahu kemana, dia disimpan di kardus. Ustadz-ustadz itulah yang katanya bukan ustadz, difitnah pula. Dia ini bukan ustadz, memang bukan background pesantren, tapi anak-anak dititipkan di tempat dia. Dan dia pun tidak meminta dirinya dipanggil kiai atau ustadz, anak-anak itu manggil dia ayah semuanya. Saya datang sana tuh Belinang ya mata awal-awal dulu, saya tidak sebut nama pondoknya lah. Mereka tuh nyuci sayur, pergi ke pasar nyuci sayur bekas yang udah dibuang-buang di tong sampah tuh dicuci pakai air hangat. Habis itulah yang jadi lauknya santri. Mereka balik tiap hari pergi ke pasar Flamboyan mulung sampah itu dibersihkan, dicuci pakai air panas untuk makan anak-anak asuhnya tuh. Orang fitnah apa dia? Itu bukan ustadz kok, pandai-pandai bikin pesantren. Tengoklah mulut manusia itu, udahlah nak nyumbang. Ini loh SMK ini saya ceritakan sama antum ini biar antum besar hatinya gitu loh. Nggak usah peduli apa kata orang. Dunia ini berjalan tidak sesuai dengan yang antum inginkan. Banyak manusia pandai bacot ya. Action tidak ada. Antum yang hari ini sedang berada di jalur dakwah, tidak usah peduli apa kata orang. Jalan terus saja berbuat. Yang pandai bikin roti, yang pandai urus travel benar-benar. Yang pandai bikin dakwah, yang pandai bikin konten. Terus ada di jalur dakwah ini sampai mati kita di jalur ini. Nih PR masih banyak, 3.500 ton, baru 850 ton. Apa yang nak dibanggakan? Nanti mati ngadap Rasulullah. Kalau nanti Rasulullah ngadap kita, mau jawab apa? Saya itu yang kadang-kadang saya pikirkan. Nanti kok nak tanya sama Nabi Muhammad, aku mau jawab apa? Banyak masih PR. Orang lapar masih banyak. Orang tidak bisa nyekolahkan anak masih banyak. Kau masih mikirkan hati, masih baper, masih kemana sih otakmu itu? Yang lapar masih banyak. Pandai-pandailah jaga hati orang. Kita ini lagi fight juga gitu. Gimana saudagar-saudagar ini supaya bisnisnya tambah maju, kita bantu endorse, kita bantu besarkan, supaya keluar zakatnya, supaya keluar infaknya, supaya uang zakat itu bisa bantu banyak orang. Itu saya sekarang sedang dampingi pengusaha-pengusaha. Saya bilang, ayo pengusaha-pengusaha bangkit, gerak, dagang, jualan. Apa mau kita jawab nanti kalau Rasulullah nanya sama kita? Mau jawab apa? Udah bikin apa? Ngasut orang, caci maki orang, udahlah ndak nyumbang, jatuh-jatuhkan lembaga dakwah, nyindir-nyindir di sosmed, nyindir-nyindir di Instastory. Kau dapat apa? Kau mikul ndak, nyumbang ndak? Ngina orang yang sedang berjuang jalan. Kau kira mereka itu ada kerjaan ke? Kau kira mereka yang dakwah-dakwah ini pengangguran semua ke? Mereka juga punya anak, mereka punya istri, mereka ndak ngacau duit kau. Mereka ngeluangkan waktunya untuk bela agama Allah nih. Pagi, siang, sore, malam pikirkan agama Allah. Kau kalau tidak bisa bantu, diam, bantu doa, udah. Tapi saya yakin orang itu pun tidak dengar SMK ini.
Ngapain mikirkan mereka? Fokus sama yang mau. Mana pengusaha-pengusaha yang mau bergerak? Sini kumpul. Mana saudagar-saudagar yang mau bela agama Allah? Sini kumpul. Kita jalan sama-sama. Dah, tutup-tutup telinga, tebal-tebal telinga. Apa saya panggil mereka-mereka ke Pontianak? Sini kumpul, duduk, ngobrol sama kita. Saya bilang, kita gerak sama-sama. Saya tidak bisa bikin roti, tidak ngerti ilmunya. Saya tidak ngerti ilmu travel tuh. Saya tidak ngerti dunia kontraktor, tidak punya ilmu. Saya taunya doa makan, doa tidur itu ya. Ilmu saya dikit. Saya berharap kita bisa kolaborasi, sinergi. Nih 850 ton baru yang bisa kita support. PR-nya 3.500 ton. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, habib-habib datang, jazakumullah khair ustaz, makasih berasnya ustaz. Anak-anak bisa semangat menghafalkan Quran. Santri-santri sekarang tenang. Kami para kiai dah tinggal pikirkan lauk. Kata-kata itu tuh bikin saya roboh, malu itu loh. Kami doakan menjalani. Dan Ustaz dijaga Allah di dunia. Saya bilang, Bib, bukan kerja saya, Bib. Kerja anak-anak, Bib, kawan-kawan yang bergerak, Bib, di lapangan. Teman-teman tunanetra tuh masuk ke pedalaman. Saya nitipkan, kita kemarin nitipkan paket sembako, tidak seberapa gitu. Ternyata saya kira dimakan untuk mereka, dibagikan lagi untuk sesama tunanetra di pedalaman-pedalaman. Ya Allah, saya bilang. Di situlah ngerasa kecil donasi yang kita kasih itu. Tak ada apa-apa duit yang kita kasih. Paham sekarang kan? Bangga-bangga 70 ton, kebutuhannya masih 320 ton. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, orang-orang yang berdakwah di dalam hutan tuh masih banyak. Kita baru bisa support 800 orang. Sedangkan jumlah mereka ribuan. Baru Pontianak dan Kuburaya. Yang ngantri, yang perlu dibantu masih banyak. Baru bisa bantu 800. Tadi yang saya bilang, salah satu motivasi kalau antum memang betul-betul mau bergerak, kalau misalnya baginda Rasulullah bertanya pada kita apa yang sudah kita buat untuk umatnya, apa yang akan kita jawab? Itu jadi renungan saya. Aku nih tidak kaya gitu, belum kaya, masih banyak kurangnya. Ya, saya pesan sama anak-anak saya, nanti ayah ninggal lanjutkan nak, urus nih anak yatim, jaga tuh penggali kubur, sayang-sayang sama mereka. Udah saya pesankan dah sama Fayat, sama Fatih, sama Ara, sama Kak Iya. Hati-hati nak ya, lanjutkan nanti dakwah ya. Tih, enggak Tih, lanjutkan dakwah ya Tih ya. Jadi obrolan hari-hari kami. Nah, rumah kita kecil sekarang di dunia. Apa nak kita ngontrak di dunia? Nanti rumah kita mudah-mudahan dikasih Allah yang bagus di surga. Kita tidak hidup di sini, saya bilang. Kita tidak hidup ini. Saya kasih tahu sama istri saya, apa sayang, kita sekarang di sini sebentar badu ini, paling cuma 10 tahun, 15 tahun. Tapi nanti di akhirat kita lama. Jadi pesan saya untuk antum yang hari ini berjuang di jalan Allah, yang sedang berbuat, ngajak orang untuk kembali ke Allah, tebal-tebalkan tameng antum, tebal-tebalkan telinga antum. Karena percuma saya caci maki orang-orang yang tidak join itu. Ngapain buang-buang waktu nama-nama dosa. Mending saya pikirkan antum-antum yang mau berbuat itu. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ada berapa yang mau ikut? 5? Ayo 10. Saya bilang sama Baitul Mal, bikin surat resmi permohonan maaf kepada kiai-kiai pimpinan pondok. Bulan ini beras turun lagi donasinya. Sedih kadang-kadang. Cuman kalau berasnya tuh banyak, pondoknya misalnya santrinya banyak, bisa masih kita kurangin gitu. Tapi kalau santrinya cuma 15, santrinya 10, yang santrinya itu betul-betul tanda kutip ya numpang hidup sama kiainya. Kiainya pergi ke pasar Flamboyan, mungut-mungut sampah.
Ikan asin digunting-gunting, dalam perutnya ada ulatnya. Itu saya nengok di mata kepala saya, nengok seorang, bukan katanya. Dijemur di atas seng metal tuh, dijemur. Di sisi lain kita bisa makan enak hari ini, tidur nyenyak. Berlaku ndak hadis itu tuh? Tidak beriman seseorang saat dia bisa tidur nyenyak, saat orang lain sedang kelaparan. Mana katanya kau tahu ilmunya? Mana actionmu? Mana praktekmu? Bukan cuma Kotim yang turun, seluruh Indonesia. Harga beras naik, dimainkan sama mafia. Donasi turun karena banyak orang yang caci maki dakwah. Ini kan gara-gara oknum dipukul rata semua, gara-gara oknum pukul rata. Kan gitu cara mainnya tuh. Pojokkan satu orang, fitnah satu orang, ya kan? Habis itu pukul rata, gitu isunya. Ustadz makan duit umat, Alphard makan duit umat, gitu. Habis itu donasi turun. Puas kau kan? Paskas tuh tahu rasanya kena WA sama kiai-kiai itu. Abang Paskas kapan datang ke pondok? Mohon maaf beras kami udah habis. Gak tahu malam ini mau makan apa. Lagi berdoa sama anak-anak. Dikirimkan video santri-santri lagi berdoa. Ya Allah datangkan beras ya Allah. Saya nengok video itu tuh. Gimana aku nak nyusulnya gitu. Tanya budak-budak, masih ada stok beras gitu? Ada yang bisa dibagi enggak? Ada yang bisa diantar enggak? Cepat-cepat antar, cepat-cepat antar. Asik. Baitul Mal lapor, donasi tidak cukup Ustaz ini. Itu loh yang jadi air mata. Saya bilang, saya ini bisa mati bila aja. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ya, sekali lagi saya tidak mau fokus sama orang yang mulutnya jahat. Saya mau fokus sama antum-antum yang sedang bergerak. Antum tebal-tebalkan hati, dalam-dalamkan sujud lagi. Jangan pernah meletakkan harapan sama manusia, jangan pernah meletakkan harapan sama makhluk. Mau dia orang kaya ke, orang banyak duit ke, pengusaha ke, katanya tidak usah. Sujud ya dalam-dalam, minta sama Allah. Dan jangan masuk di zona hasil. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Nanti berapapun ini, nanti Allah catat usaha kita. Tahu saya rasanya. Saya pernah kan, sampai sekarang masih mikul beras. Jadi ketika kena WA tuh, Ustadz mohon maaf, memang dikurangi ya berasnya. Ya Allah, tuh remuk rasanya hati tuh. Kan tidak mungkin kita bilang, tua bunda orang-orang tua harus kerjanya jalan-jalan ya sekarang. Masa kita larang orang jalan-jalan? Iya bunda, mohon maaf donasinya turun. Kami juga muhasabah di dalam. Bilang sama Ridwan, Wan, kalau donasi turun pasti ada maksiat, kita muhasabawan. Kita cross check di internal, Baitul Mal cross check semuanya. Introspeksi kita, yang salah di internal kita perbaiki. Kami tiap hari perbaiki di dalam. Yang antum lihat orang-orang luar lihat tentang muncul itu mungkin nampak yang bagus-bagus saja. Yang kurang-kurang biarlah kami mikirkannya. Kita terus bergerak. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Maka tiap hari saya doakan kan, yang pengusaha-pengusaha, yang punya bisnis, yang punya usaha, mudah dibukakan pintu rezeki yang banyak sama Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah, usaha dan niat baik dijadikan wasilah Allah untuk menyenangkan hati orang lain, membahagiakan hati orang lain. Paskas antum sabar-sabar ya, yang turun-turun di lapangan, luruskan niat, bersihkan hati. PR kita masih banyak. Tidak usah jadi orang bodoh melayan debat. Melayan omongan orang, tidak usah ngomong. Dah, itu kira-kira. Mohon maaf abang kakak, hari ini agak dramatis sedikit. Ini yang sedang saya pikirkan, ini yang sedang saya ceritakan sama antum semuanya.
Semoga semua pengusaha yang hari ini punya bisnis, punya usaha, dagang. Karena sekarang saya dengar banyak saudara-saudara muslim juga yang sedang survive, sedang bertahan, sedang fight juga untuk membela bisnisnya. Percayalah ada Allah yang maha kaya, percayalah ada Allah yang maha menolong, percayalah ada Allah yang maha membukakan pintu-pintu rezeki. Abang-abang, saudagar-saudagar, para pengusaha, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap yakin dengan pertolongan Allah. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berharap sama makhluk. Itu pasti kau kecewa, pasti kecewa. Yang punya usaha rumah makannya makin maju, makin laris, halal, thayyib, berkah. Jual pakaiannya nutup aurat. Jual kosmetiknya halal. Jual obat-obatan, ngajak orang sehat dalam taat. Upgrade niatnya. Yang bisnisnya di bidang travel, safar, ingatkan orang untuk bayar zakat, ingatkan orang untuk donasi, masukkan dalam paket travel untuk ada donasinya juga sekalian. Bisa jadi orang tua asuh misalnya begitu. Apalagi ngantar-ngantarkan orang ke Baitullah. Ingat-ingat, itu bisa menjadi pembelamu di hari kiamat. Ingat-ingat, itu bisa menjadi wasilah ketika taubat diterima Allah. Kaulah orang paling berpahala karena ngantarkan dia ke Baitullah. Allah maha kaya, apa? Allah maha kaya. Itu alasan kita berbuat, itu alasan kita bergerak, itu alasan kita kenapa harus tetap ada di jalur kebaikan. Nggak usah peduli sama omongan orang, nanti buang waktu, nambah dosa. Fokus sama PR kita nanti. Mau jawab apa di hadapan Rasulullah, itu aja. Itu yang selalu saya jadikan pengingat. Seandainya Rasulullah bertanya, apa yang sudah kau buat Luqman untuk agamaku, untuk membela apa yang aku bawa, mau jawab apa nanti di hadapan Rasulullah. Itu mudah-mudahan bisa jadi trigger penyemangat ya buat kita semuanya hari ini. Ayo berbuat, ayo bergerak. Sekali lagi saya sampaikan, Allah maha kaya, apa? Allah maha kaya. Nah, begitu abang kakak, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, dan Allah berkahi kita dunia akhirat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya abang kakak ya, doakan saya, doakan istri saya Bunda doakan kami sekeluarga, anak-anak saya. Doakan juga mama saya, ibu saya di Lampung, adik-beradik saya, keluarga-keluarga saya semuanya. Tolong didoakan, mohon maaf kami sekeluarga lahir dan batin. Dan juga minta tolong didoakan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan beserta semua entitasnya, Baitul Malnya, lembaga pendidikannya, pusat dakwahnya dan seterusnya. Insya Allah kami juga terus mendoakan abang kakak. Dan jangan lupa nanti malam kita ada skena ya, obrolan skena. Jadi buat anak-anak muda, abang-abang kakak-kakak yang di Pontianak, atau pas qadarullah lagi di Pontianak, nanti malam kita ketemu, kita ngobrol, kita cerita-cerita ya. Ayaman insya Allah akan hadir di sana malam ini. Ini perdana kayaknya bikin event offline ya. Perdana di Pontianak, Ayaman bikin event offline setelah sekian tahun tak bikin event. Ya ini baru perdana kayaknya. Nah, mudah-mudahan Allah ridho dengan acara nanti malam, Allah berkahi, dan mudah-mudahan nanti jadi bisa ada sesuatu yang bisa kita dapat. Ya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak abang kakak semuanya. Doakan juga nanti tanggal 21 September kita ada launching film Sahdu, 1 hari dengan ibu di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Ya, saya tidak buka pintu debat ya. Wah, bioskop haram, musik haram, mau udah habis. Tengok ke bioskop itu isinya film hantu semua. Nanti malam tidak ada live, dia acaranya offline, tidak ditayangkan secara live. Jadi memang khusus untuk yang datang aja. Obrolan skena, semua karena Allah. Terima kasih banyak abang kakak, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.